Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh manusia dan hampir semua makhluk hidup. Senyawa ini terdapat dalam berbagai jenis makanan seperti nasi, roti, pasta, buah-buahan, sayuran, dan lain-lain. Karbohidrat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sederhana dan kompleks. Secara garis besar, fungsi karbohidrat dapat dijelaskan berikut. Yang pertama, memberikan energi untuk tubuh. Kedua, membantu menjaga keseimbangan gula darah. Ketiga, berperan dalam sintesis protein dan lemak. Keempat, menyediakan serat makanan yang penting untuk kesehatan pencernaan. Kelima, meningkatkan rasa kenyang setelah makan, berperan dalam pembentukan struktur sel dan jaringan tubuh. Namun, terdapat juga beberapa fungsi spesifik dari jenis karbohidrat tertentu. Misalnya, serat makanan yang termasuk karbohidrat kompleks, berfungsi untuk menjaga kesehatan pencernaan dan menurunkan risiko penyakit seperti kanker usus besar. Sementara itu, karbohidrat sederhana seperti glukosa memiliki peran penting dalam fungsi otak dan sistem saraf pusat. Biosintesis karbohidrat adalah proses pembentukan senyawa karbohidrat dari senyawa yang lebih sederhana, seperti glukosa. Proses ini terjadi pada tumbuhan dan beberapa mikroorganisme melalui fotosintesis, pada manusia dan hewan melalui proses gluconeogenesis. Biosintesis karbohidrat memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama yaitu menyediakan sumber energi, yang kedua membangun struktur sel, yang ketiga penyimpanan energi, yang keempat prekursor biosintetis lainnya. Glikolisis adalah suatu proses perombakan glukosa secara aerob yang terjadi di sitoplasma. Pada hasil akhirnya, glikolisis menghasilkan energi sebanyak beberapa molekul ATP dan NADH. Meskipun glikolisis menghasilkan energi, jumlahnya masih terbatas karena hanya terjadi dalam tahap awal dari proses respirasi aerob yang lebih besar. Glikolisis juga menghasilkan asam pirufat sebanyak 2 molekul. Asam pirufat ini kemudian dapat berfungsi sebagai bahan bakar untuk tahap selanjutnya dalam proses respirasi aerob seperti siklus asam sitrat atau siklus Krebs di dalam mitokondria. Selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif itu adalah tahap dalam proses respirasi aerob di mana molekul asam pirufat diubah menjadi asetil koenzim A dan karbon dioksida. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam mitokondria sel. Tahap dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 0 ATP secara langsung. Namun, selama tahap ini, NADH juga dihasilkan yang akan membawa elektron ke tahap berikutnya dalam rantai transport elektron yang kemudian akan menghasilkan ATP. Selama dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis melepaskan satu gugus karbon dioksida dan menghasilkan satu molekul asetil koenzim A. Molekul asetil koenzim A ini kemudian dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs di mitokondria. Transformasi elektron adalah perpindahan elektron dari satu molekul atau atom ke molekul atau atom lainnya dalam proses yang dikenal sebagai transfer elektron. Dalam biokimia, transfer elektron adalah bagian penting dari proses respirasi seluler, di mana molekul-molekul seperti NADH dan FADH2 mentransfer elektron ke rantai transport elektron di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi yang digunakan dalam pembentukan ATP. Siklus Krebs. Siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat. Adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi dalam mitokondria sel. Siklus ini merupakan tahap penting dalam metabolisme aerob, di mana asam pirufat dari glikolisis diubah menjadi asam sitrat dan kemudian melalui serangkaian reaksi menghasilkan energi yang tersimpan dalam bentuk ATP, NADH, dan FADH2. Siklus Krebs juga menghasilkan molekul CO2 sebagai produk sampingan.